Jadi rasa takut dan harap di dalam kehidupan kita itu harus ada. Kenapa? Ini ibarat seperti burung. Kalau perkataannya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata, seorang hamba harus beribadah kepada Allah antara roja dan khauf, antara harap dan takut sebagaimana dua sayap burung. Sebagaimana kisah tadi Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dengan harap dan juga takut kepada Allah. Berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah dan takut bahwa Allah memiliki azab yang sangat besar. Kalau kita lihat teman-teman sekalian contoh, rasa harap dan takut itu sebenarnya terlihat dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Sehari kita baca minimal 17 kali ketika teman-teman dalam keadaan sholat. Dalam surah Al-Fatihah, teman-teman akan menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dibuka dengan rasa harap. Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, ada rasa harap kita bahwa kita memerlukan rasa kasihnya Allah, sayangnya Allah. Tapi kita lihat di firman berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa ibadah juga dimulai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Jadi, lagi-lagi kita mulai memahami bahwa ternyata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di unsur yang cemas. Ternyata selain harap dan cemas atau harap dan takut ya judul kita pada hari ini, ternyata kehidupan kita ini juga perlu yang namanya mahabbah, namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melakukan sesuatu ternyata tidak hanya sekedar takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi juga harus ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah 165 yang menunjukkan bagaimana mahabbah itu atau rasa cinta itu perlu ketika kita melakukan ibadah. Jadi teman-teman melakukan ibadah itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman menghafalkan Quran karena rasa cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 165 yang menjadi dalil bahwa mahabbah rasa cinta itu perlu dalam ibadah, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya, nanti ayat itu akan dilanjutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman adalah sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menjalankan kehidupan khususnya dalam hal ibadah, ternyata kita juga harus punya rasa cinta. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Baqarah 165 disebutkan, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri-ciri orang beriman ternyata cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salatnya karena dia cinta kepada Allah, puasanya karena dia cinta kepada Allah, dia melakukan apa-apa yang Allah perintahkan karena dia cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka akan kita ikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana kalau kita cinta kepada seseorang, kita pasti akan menuruti apa kata-katanya. Kita sudah bahas di pembahasan yang lalu ya, kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang Allah benci kita tidak lakukan, apa-apa yang Allah suka kita lakukan. Sebagaimana kalau kita cinta pada orang, apa-apa yang dia larang kita nggak mau lakukan. Kita nggak mau buat dia bersedih, kita nggak mau buat dia sakit hati, kita mau menyenangkan dirinya. Begitu pula kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah inginkan kita lakukan. Dan itu ciri orang beriman menurut surah Al-Baqarah 165. Jadi dalam kehidupan khususnya dalam hal ibadah pertama harus ada mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang kedua, rasa takut. Seperti yang kita bahas pada hari ini, khauf, rasa takut. Dalilnya ada dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang mereka seru itu
diri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut pada azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu hal yang ditakuti. Dalam surah Al-Isra ayat 57, di sini menjadi landasan atau dalil bahwa dalam beribadah juga harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang, betul. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, betul, dengan semua sifat baiknya di Asmaul Husna. Tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki azab yang pedih bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah. Memiliki balasan, ancaman. Di dalam Quran itu ada kabar baik, ada ancaman. Jadi rasa takut juga kita kedepankan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata berikutnya yang juga harus diperhatikan ketika kita beribadah kepada Allah, selain mahabbah, cinta, khauf, takut, juga roja, berharap kepada Allah dalam beribadah. Teman-teman baca suratul Kahf ayat 110 atau Al-Kahfi 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa dalam setiap perbuatan hamba kepada Allah, khususnya perbuatan dalam hal ibadah, harus ada ketiga hal ini. Cinta, harap, dan takut. Contoh-contohnya misalnya dalam berdoa. Teman-teman berdoa. Perasaan takutnya di mana? Takut doa kita tidak diterima oleh Allah karena kita melakukan banyak dosa. Kita selain berdoa, muhasabah. Kemarin-kemarin yang sekiranya doa saya tertolak oleh Allah, atau ada nggak ya barang-barang makanan, minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita yang sekiranya doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perasaan takut. Takut juga azab Allah. Doa takut kepada azab Allah. Kemudian contohnya dalam hal berdoa juga kita kedepankan berharap kepada Allah. Kita berharap agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berharap, berhusnuzon, berprasangka baik bahwa kita berdoa Allah akan kabulkan doa kita, dan doa itu adalah sebuah amal ibadah yang akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita. Kemudian dalam berdoa juga kedepankan rasa cinta. Kita berdoa kepada Allah karena kita cinta pada Allah, kita mengadu kepada Rabb kita. Contoh lain berikutnya, ketika dalam detik-detik wafatnya kita, bagaimana kita mengedepankan rasa cinta, takut, dan harap. Contoh dalam sakratul maut. Kalau tadi contohnya dalam berdoa ya. Ketika sakratul maut, bagaimana mengumpulkan rasa takut, cinta, dan harap itu. Ketika teman-teman dalam detik-detik wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu contohnya adalah teman-teman merasa takut kalau meninggalnya su'ul khatimah. Hal ini dicontohkan ada kisah ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ketika menemui ajalnya, beliau tiba-tiba menangis. Kemudian seseorang berkata, "Kenapa engkau menangis wahai Sufyan Ats-Tsauri? Apakah engkau punya banyak sekali dosa yang engkau kerjakan semasa hidupmu?" Kemudian Sufyan mengatakan, "Aku takut kalau tiba-tiba saja di detik-detik wafatku berbalik keimananku. Atau aku takut di detik-detik wafatnya su'ul khatimah. Walaupun seumur hidupnya misalnya beramal soleh, tapi ternyata sang ulama ini juga merasa takut bahwa wafatnya su'ul khatimah." Ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai hari ini kita berusaha berjuang untuk melakukan amal soleh, tapi harus ada takut juga dalam diri kita. Kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati buruk atau mati dalam keadaan baik. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkenal, ahli ibadah, yang ibadahnya juga luar biasa. Ketika menghadapi detik-detik wafatnya ada rasa takut dalam dirinya. Takut bahwa dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di satu sisi, pada saat detik-detik wafat kembali kepada Allah, ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berharap surga atas amal soleh yang kita lakukan selama di dunia. Apalagi kalau kita punya amal yang kita sembunyikan. Setiap orang harus memiliki amal yang dia sembunyikan.
Ada amal yang terang-terangan, tapi setiap orang itu harus memiliki amal sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasannya. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi kita berharap agar Allah menerima ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah sembunyi-sembunyi kita, yang hanya Allah saja yang tahu ibadah-ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, Rasul ingatkan, jangan salah seorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah bahwa kemarin-kemarin kita juga melakukan amal soleh. Kemarin-kemarin ada amal soleh yang sangat ikhlas yang kita lakukan, yang sembunyi-sembunyi. Jadi ada rasa berharap ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap syurga. Lalu bagaimana dengan rasa cinta? Ketika kita hendak detik-detik bertemu dengan Allah, ada rasa cinta, yaitu rindu bertemu dengan kekasih, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kematian karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh ya, dalam beribadah harus ada mahabbah, rasa cinta, rasa takut, dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya takut dan harap dalam beribadah kepada Allah, mana sih yang sebenarnya harus mendominasi dalam kehidupan kita? Memang baiknya seimbang, tapi dalam beberapa cerita, dalam beberapa kasus, ternyata salah satunya harus mendominasi. Sebagian ulama mengatakan begini, teman-teman sekalian, hendaklah rasa harap lebih mendominasi ketika melakukan ketaatan, dan rasa takut lebih mendominasi ketika melakukan kemaksiatan. Jadi kalau teman-teman melakukan kebaikan-kebaikan, rasa harapnya kepada Allah, bahwa Allah lihat, Allah membalas kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana teman-teman menghafal Quran kan, teman-teman berharap dapat mahkota kemuliaan di surga Allah. Allah memberikan mahkota untuk orang tua kita, jubah kemuliaan kita. Itu kan harapan ketika teman-teman melakukan amal soleh. Jadi kalau teman-teman melakukan amal kebaikan, harapnya itu harus lebih besar. Sehingga itu memotivasi kita untuk terus istiqamah dalam melakukan amal baik itu. Sebaliknya, ketika teman-teman melakukan maksiat, kejahatan, atau dosa, maka dominasi rasa takut. Harus ada rasa takut yang mendominasi. Contoh, teman-teman berhubungan dengan lawan jenis. Kemudian sudah terlalu dekat. Kemudian teman-teman mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau lagi melanjutkan hubungan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman-teman lakukan dosa, ada rasa takut kepada Allah. Jadi perasaan takut itu harus lebih mendominasi ketika teman-teman melakukan maksiat. Karena ketika melakukan ketaatan, kenapa kita harus berharap lebih besar, mendominasi rasa harap daripada rasa takut? Karena ketika melakukan ketaatan akan menuntut adanya husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Jadi rasa harap harus lebih besar, berharap agar amal kita diterima. Adapun kalau teman-teman melakukan maksiat, takutnya harus lebih besar supaya tidak terjerumus dalam maksiat. Jadi pada hari ini kita paham bahwa ibadah dalam hamba, dalam diri kita dibangun oleh tiga pilar, dan ketiganya harus terkumpul dalam diri seorang muslim. Tiga itu adalah cinta, takut, dan juga harap. Bahas lagi mengenai cinta, teman-teman sekalian. Cinta yang paling agung dalam kehidupan kita ini kan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita rela melakukan apapun. Cinta kepada Allah mengharuskan juga kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu memerlukan bukti. Dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Teman-teman lihat, teman-teman mengaku cinta kepada Allah. Lisan kita mudah mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata cinta itu perlu bukti. Buktinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata dalam surah Ali Imran ayat 31, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti Allah, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
Jadi kalau mengaku cinta sama Allah, sekali lagi dalam kehidupan kita, kita ikuti apa-apa yang Allah minta. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 31. Kemudian kita juga tadi bahas mengenai takut. Dengan adanya rasa takut kita akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu. Dengan adanya rasa takut kita akan beribadah kepada Allah agar bebas dari murka Allah, agar bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutlah yang membuat kita mencegah segala macam keinginan kita untuk berbuat maksiat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang takut kepada azab Allah sedang mereka tidak melihat Allah, mereka merasa takut akan tiba hari kiamat. Rasa takut itu contohnya apa? Tadi kita sudah bahas ya, beberapa di antaranya takut akan pedihnya sakaratul maut, takut akan azab kubur, takut akan siksa neraka, takut akan mati dalam keadaan yang buruk, takut akan hilangnya iman, dan sebagainya. Rasa takut juga penting ada dalam kehidupan kita. Juga rasa harap. Rasa harap itu contohnya seperti harapan agar diterima amal ibadah kita, harapan agar Allah memasukkan kita ke surga, harapan untuk berjumpa dengan Allah, harapan diampuni oleh Allah, harapan untuk dijauhi dari neraka, harapan untuk diberikan kebaikan dunia akhirat. Jadi harapan ini mendorong seseorang untuk senantiasa taat meskipun kita jatuh dalam maksiat berkali-kali, namun dengan adanya harapan, maka kita tidak akan putus asa dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi, hari ini kita belajar dan kembali mengingati diri kita bahwa ada urgensi cinta, takut, dan harap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akan menyebabkan dirinya putus asa dalam mendekat kepada Allah. Dan kalau rasa takutnya rendah, maka dia akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, seseorang yang berlebihan rasa harapnya menyebabkan dia mudah bermaksiat. Dan jika rendah rasa harapnya, maka dia akan mudah putus asa. Sedangkan kedudukan cinta yang kita bahas hari ini, maka cinta inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita ibaratkan analoginya cinta, takut, harap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ibaratkan seperti burung. Rasa takut dan harap sebagai kedua sayapnya, dan kemudian rasa cinta kepada Allah atau rasa cinta sebagai kepalanya yang merupakan pokok dalam kehidupan. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah membahas mengenai takut dan harap beserta cinta. Umar review lagi pada hari ini. Apa yang kita bahas hari ini pertama adalah kita membahas tentang contoh Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 89-90 yang mengisahkan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam tidak memiliki anak sampai di usia tua, namun Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya senantiasa berdoa dengan takut dan juga harap kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang khusyuk. Kemudian kita tahu bahwa di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari, itu ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, itu mengindikasikan bahwa ibadah itu dibuka dengan rasa harap. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, itu mengindikasikan bahwa ibadah juga harus dimulai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dalam surah Al-Fatihah kita bisa lihat dibangun atas dua unsur, yaitu takut dan juga harap. Harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah membahas bahwa dalam kehidupan ini ternyata tidak hanya takut dan harap, tapi juga ada mahabbah, ada cinta. Apa dalilnya? Dalam sikap kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam surah Al-Baqarah 165, bagaimana Allah menginformasikan bahwa ciri orang beriman adalah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dalam surah Al-Isra ayat 57 dan juga ada rasa harap dalam surah Al-Kahfi atau suratul Kahf ayat 110. Kemudian kita juga membahas mengenai cinta kepada Allah juga terdapat
dalil dalam surah Ali Imran ayat 31 bahwa ketika engkau cinta kepada Allah maka memerlukan pembuktian. Buktinya itu adalah ketika kita betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan untuk kita. Kemudian kita juga membahas rasa takut dan kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 49, salah satu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki azab yang sangat besar kepada kita. Rasa takut contohnya seperti takut sakaratul maut, takut siksa neraka, siksa kubur dan sebagainya. Dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 sebagai contoh bahwa misalnya kita adalah seorang pendosa yang dosanya banyak, jangan putus asa, tapi kita kedepankan rasa harap kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka urgensi cinta, takut, harap dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita analogikan seperti burung di mana harap dan cemas menjadi dua sayap dan cinta itu adalah sebagai kepalanya, sebagai pokok kehidupan. Jadi hari ini kita sudah belajar, alhamdulillah, rasa cinta itu adalah pokok dari ibadah, pokok kehidupan. Seperti burung dengan kepala. Kalau kepala nggak ada kehidupan. Mati. Begitu pula dalam ibadah, cinta seperti kepalanya, sementara harap dan takut harus senantiasa ada dalam kehidupan kita supaya kita bersemangat dan kita tidak terlena dengan kebaikan-kebaikan Allah. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya ancaman-ancaman yang besar buat kita. Sebagaimana Al-Qur'an ada kabar gembira, ada juga ancaman-ancaman. Dengan begitu insya Allah kita melakukan ibadah-ibadah dengan baik. Dengan begitu insya Allah kita melakukan ibadah-ibadah dengan mengharapkan pahala dari Allah, di satu sisi juga takut akan azab-azab Allah sehingga kita tidak melakukan berbagai macam maksiat. Baik, begitulah teman-teman sekalian, hari ini kita sudah selesai dalam membahas takut, harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Uma serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.